Salve, selamat datang di sekolah kami, SMP Negeri 6 Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Salam sukacita, perkenalkan nama saya Ino Saluhang, Sarjana Agama, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 258 690 508 38. Hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil materi E, Maria, teladan hidup umat beriman. Untuk lebih selengkapnya, selamat menyaksikan. Oke, perhatikan semua. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Mana-mana barisan, kasih rapi, cepat. Ya begitu. Tegap, gerak. Ya, langsung saja. Ada. Main gunting batu kertas atau tulen? Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Tos. Oke, silakan masuk. Gunting batu kertas atau sudah? Gunting batu kertas. Batu kertas. Tos. Oke, silakan masuk. Gunting batu kertas atau sudah? Gunting batu kertas. Tos. Oke, silakan masuk. Oke. Tos, silakan masuk. Suten sekarang. Oke, silakan masuk. Oke, silakan masuk. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Silakan masuk. Oke, silakan masuk. Oke, silakan masuk. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Jadi selamat datang anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, apa kabar? Luar biasa. Memang luar biasa sekali DB suara. Jadi Bapak mau cek dulu. Siapa yang nyanda hadir? Hadir semua. Hadir semua. Mersia. Satu Pak, Mersia. Hah? Mersia. Oh, Mersia yang nyanda hadir. Ada yang tahu siapa Mersia yang nyanda hadir? Hah? Kurang tahu, Pak. Ini tahu? Oke, coba Bapak undang bangkit berdiri dan salah satu teman mau pimpin yel-yel torang dalam bahasa Talaut. Nah, silakan Rafael. Sansione. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, tidak lain kita akan membuka dengan lagu dan doa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat, kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Kita akan membuka dengan doa dan semua punya sikap doa mana? Coba. Oke, doa akan dipimpin oleh teman kita Jose. Silakan Jose maju ke depan. Teman-teman, Bapak Guru yang saya kasihi, sekarang saya akan membawakan doa ini. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, dan kita ini sejenak. Mari kita berdoa. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amin.
Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik dan Maha Penyayang, terima kasih karena Engkau telah memampukan kami kembali di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Sekarang kami anak-anakmu akan belajar. Mohon kepada Roh Kudus-Mu agar dapat menyertai kami di sepanjang pelajaran kami ini. Hanya ini doa dan permohonan kami, semoga sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kasih. Amin. Santo Theodorus, doakanlah kami. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amin. Nah, silakan duduk. Nah, silakan lihat di layar. Coba kamu ingat masing-masing, ya, masing-masing coba ingat pengalaman masing-masing. Kapan terakhir kali diminta melakukan sesuatu yang sulit dan ternyata kamu berhasil menjawab? Bapak kasih kesempatan. Siapa? Minggu lalu, Pak. Oke, silakan. Rafael. Kita berpengalaman waktu ada berdusuk linggir. Ada berdusuk linggir dan tamang, baru linggir tak gata di pohon. Kemudian Konta mengada suruh ambe, mau kita bilang iyo. jadi demi pelinggir. Iyo demi linggir kita dan di atas pohon. Tapi karena di situ berusaha Kang. Oke. Iyo, Pak. Emil. Kalau kita memarah suruh dan pamarah suruh, babi itu beresin, baru kita udah bilang, kita nih mau orang itu kita sudah baca cerita di pelanggan, mama dapat dengar, kita ada berjalan di rumah sampai di rumah sudah kemana. Tapi kita nih mau sekali berjalan. Oke. Nah, memang melakukan sesuatu yang sulit, tapi kamu ternyata berhasil ada backing, itu bukan perkara gampang Kang. Francisca, silakan. Lalu kita memang disuruh bikin DPR, padahal kita tidak mau, kamu sudah bilang iya, kita bikin. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam iman kita ada sosok luar biasa yang dengan berani berkata ya pada panggilan terberat dan termulia. Hari ini kita akan belajar darinya, Maria, teladan ketaatan yang sempurna. Wis, coba perhatikan di layar. Siapa nama dari tunangan Maria? Nomor 2, siapa nama malaikat yang diutus Tuhan kepada Maria? Malaikat Gabriel. Nah, mari kita lanjut. Nah, sekarang mari orang lihat tujuan pembelajaran dan coba dibaca bersama-sama. Terdidik memahami kedudukan dan peranan Maria dalam segala kesempatan sehingga mampu bersyukur dan berbakti. ketaatan Maria dalam Melaksanakan kehendak Allah. Jadi Anda itu mampu bersyukur dan meneladan ketaatan. Tetapi coba perhatikan di layar, tujuan kita hari ini bukan hanya tahu cerita saja Saitannya di Maria, melainkan kita belajar dari Maria bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih taat dalam hidup sehari-hari. Jadi itu tujuan Torah. Sekarang kita akan lanjut dengan sebuah artikel dengan judul Maria Teladan Umat Kristiani. Sekarang kita akan membentuk kelompok, dan sebelum kita bentuk kelompok kita mau bermain yel-yel mencari teman. Mari orang mulai. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. 4. Nah, ternyata ada satu yang nyana dapat dipetamakan. Oke, sekarang 6 dan 7. Coba 6 dan 7. Oke. Nah, silakan duduk sesuai kelompok, berarti orang jadi 2 kelompok. Nah, jadi kelompok 1 dorang 7 orang, kelompok 2 6 orang. Nah, sekarang kita akan mendalami artikel tadi yang telah kita baca bersama.
Sekarang tentukan siapa DP ketua kelompok. Mana kelompok 1? Mario. Siapa? Angkat tangan yang mau pilih Mario DP ketua kelas. Oke. Berarti ketua kelas kelompok 1 Mario. Sekarang kelompok 2. Oke, ternyata Anggra ini. Nah, sekarang secara berkelompok Anda coba orang mendalami artikel tersebut. Kemudian orang presentasikan bersama. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil Anda mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Jose, kelompok 1. Mari kita dengar hasil dari kelompok 1. Contoh hasil kerja kelompok kami. Contoh devosi kepada Bunda Maria. Doa Rosario dan Salam Maria, novena, doa permohonan selama 9 hari, ziarah ke tempat-tempat Maria, penyerahan diri kepada hati Maria yang tak ternolak. Hasil kami kedua, berpuasa pada Allah didasarkan pada iman dan kitab suci dan memperdalam hubungan antara Allah dan Maria. Hasil kami yang ketiga, meneladani Bunda Maria. Yang keempat, mengikuti doa Rosario, ziarah, dan doa novena. Dan hasil diskusi kami kembalikan. Oke. Nah, ternyata kelompok 1 sudah. Mari orang tepuk salut. Salut. Oke, sekarang kelompok 2 diwakili oleh teman kita Friska. Contoh dari kelompok 2, devosi kepada Bunda Maria seperti berdoa Salam Maria, berdoa novena, ikut ziarah ke patung Bunda Maria, dan devosi yang sehat dan benar seperti beribadah dengan ketulusan hati dan bersungguh-sungguh, yang seharusnya kita memaknai doa Rosario seperti sebagai penolong hidup kita, sebagai kekuatan kita, sebagai iman kita. 3 tahap usaha yang dapat kita lakukan untuk mencintai Bunda Maria: beribadah Rosario, rajin berdoa Rosario, rajin mengikuti ziarah. Demikian presentasi dari kelompok 2 dan dikembalikan. Oke, tepuk salut. Nah, terima kasih banyak untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita telah mendalami artikel dan sekarang kita lanjut mendalami dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, artikel 61 dan 62. Kita masih dengan kelompok yang tadi. Silahkan kita memahami keteladanan Bunda Maria dalam hidup beriman menurut ajaran gereja, dokumen Konsili Vatikan kedua. Setelah kita melihat dokumen gereja ini, kita lanjut dengan mendalami bacaan kitab suci yang terdapat pada Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, coba orang baca bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sekarang kita akan mendalami dari kedua, pertama tadi dokumen gereja dan terakhir ini kitab suci. Silakan kembali ke kelompok masing-masing dan dikerjakan dari sekarang. Ya, masih dalam bentuk kelompok.
Nah, sudah semua kelompok 1 dan 2? Sudah. Oke, mantap. Sekarang mari orang dalami. Silakan kelompok 1 yang mau presentasi siapa? Emil, silakan Emil. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Jadi saya akan membacakan diskusi kelompok 1 yang nomor 1, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Hasil diskusi kelompok yang nomor 2, perawan yang tak ternodai. Hasil diskusi kelompok 1 yang ketiga, sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan dan kita harus menaati perintah Tuhan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1, waktu diberikan. Oke, kita tepuk salut. Jempol. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Dan sekarang saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang nomor 1, belajar dari ketaatannya, iman, pengharapan, serta cinta kasihnya dalam kesetiaan. Nomor 2, ia tulus mencintai Yesus serta membesarkannya dan setia mendampingi Yesus sampai wafat di kayu salib. Yang ketiga, meneladani ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan untuk menyerahkan kehendak pribadi demi rencana Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Nah, mari orang tepuk salut. Salut. Nah, sekarang setelah kita lihat dan dalami bersama, kita akan melanjutkan menyimak video sebagai studi kasus kontekstual. Aku berhutang nyawa pada Bunda Maria. Tahun 1940, Perang Dunia Kedua berkecamuk. Aku bukan Katolik, tapi aku tak pernah meninggalkan persaliku. Kami para prajurit muda bersiap menjalani misi malam hari yang penuh bahaya. Komandan baru kami, Stan Fulton, tiba di barat. Di malam pertamanya ia berlutut dan mendaraskan Rosario dalam bumi. Tak satu pun dari kami tertawa. Kami justru berdiam dan tidak bisa bergerak. Beberapa malam kemudian, satu persatu dari kami ikut berlutut dan berdoa tanpa paksaan, hanya karena teladan. Lalu, saat terbang dalam gelap malam, di atas wilayah musuh di antara desingan peluru dan ancaman maut, kami mendengar suara yang begitu familiar. Suara komandan kami berseru, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Dan kami pun menjawab serentak dengan seluruh iman dan harapan yang tersisa. Selama 4 tahun kami bertugas, satu hal yang tak pernah berubah, kami membawa Rosario. Dan satu hal yang terjadi yang tak pernah kami sangka, tidak satu pun dari kami gugur, tak satu pun dari kami mengatakan apa-apa. Tapi kami tahu, kami berhutang nyawa pada Bunda Maria. Akhirnya, perang yang mengerikan itu sudah selesai. Sepanjang tahun itu kami kehilangan segala rasa antusias dan jiwa petualang. Semua pulang ke Kanada pada tahun 1945. Sepenuhnya kami yakin Bunda Maria telah memelihara kami. Jadi, aku tidak pernah lupa membawa Rosario bersamaku dan mendaraskannya setiap hari. Apabila aku berganti celana panjang, hal pertama yang aku pindahkan adalah Rosario. Bahkan sebelum bermain. Nah, demikian video yang pertama. Sekarang kita lanjut video yang kedua. Lebih dari 100.000 orang tewas
yang diberi kode Little Boy itu meratakan dan mengatakan gedung-gedung yang jaraknya bermil-mil dari pusat jatuhnya bom. Namun di tengah serangan yang mengerikan itu ada sebuah keajaiban terjadi. 4 imam Jesuit selamat dari bom mematikan milik Amerika Serikat tersebut. Dan disinilah mujizat doa Rosario itu terjadi. Kiranya nyawa imam-imam Jesuit ini lulus dari serangan maut itu, sedangkan gedung lain yang jaraknya 3 kali lebih jauh dari titik pusat ledakan hancur berkeping-keping. Bangunan gereja tempat mereka bertugas pun tidak runtuh. Kerusakan hanya terjadi pada bagian jendela kaca patung. Dan gereja tersebut adalah salah satu dari sedikitnya bangunan yang saat itu berdiri di tengah kehancuran gedung-gedung lainnya. 4 imam yang nyawanya selamat dari peristiwa mengerikan itu diketahui namanya Pastor Hugo Lasale SC, Pastor Willem Kleinzerge SC, Pastor Hubert Siber SC, Pastor Hubert Chelsea SC. 31 tahun setelah ledakan itu, saat menghadiri sebuah misa di Philadelphia pada tahun 1976, Pastor Hubert Siber, salah satu dari 4 imam Jesuit yang selamat, mengisahkan kembali dengan sangat jelas peristiwa ajaib yang ia rasakan. Pastor Siber hanya menjawab, "Kami percaya bahwa kami selamat karena kami menjalankan pesan Fatimah, pesan yang disampaikan Bunda Maria saat menampakkan diri di Fatimah. Kami berdoa rosario setiap hari di tempat tinggal kami." Kisah 4 Jesuit ini menunjukkan bahwa mujizat doa rosario itu benar-benar terjadi jika kita mendaraskannya dengan rutin dan penuh percaya. Ini juga sebagai bukti bahwa janji Bunda Maria untuk selalu menemani kita adalah janji yang tulus, bukan sebuah kepalsuan belaka. Dari video yang pertama, kemudian video 2. Pertanyaan yang Bapak mau sadurkan, video yang mana yang menyentuh Anda? Video yang kedua dan yang ketiga. Oke. Siapa lagi? Semua. Semua. Ada yang semua. Kedua dan ketiga. Oke. Kedua dan ketiga. Tersentuh. Oke. Kenapa Anda tersentuh setelah melihat video tadi? Bukankah tadi ada yang bilang video itu cuma FYP TikTok? Kita tersentuh karena dia bukan orang Katolik, dia jaga membawa rosario kemana-mana yang dia pilih. Sampai dia membawa perang, dia membawa rosario. Itu video yang pertama, kita dan lihat di situ doa rosario bukan hanya sebuah perkataan, tetapi perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terharu karena itu gerejanya tak hancur, cuma lebih kaca. Oke. Itu. Kung berapa romo kote DP sisa ada tahido? 4 atau 5? 4. Oke. Walaupun sementara perang dia tetap bawa rosario. Pun bom atom memiliki ledakan yang sangat kuat, namun 4 romo ini berhasil selamat dari ledakan. Kenapa dia bisa selamat? Karena dia berdoa kepada Bunda Maria. Berdoa apa? Sama Maria. Oke. Kelompok 2. Silakan. Dari video yang keenam, betapa hebatnya karya keselamatan Bunda Maria sehingga manusia bisa selamat. Bahwa doa Salve Maria itu bukan hanya sekedar doa biasa. Mantap. Oke, silakan. Dari video yang rosario menjadi penolong hidup kita. Terima kasih Francisca. Silakan Janlis. Silakan Janlis. Doa rosario itu memiliki mujizat yang besar. Nah, anak-anak yang terkasih, dari artikel awal, kemudian dokumen gereja dan bacaan Injil, sekarang dari 3 video tadi, di mana memang
Kalau orang yang merasa bahwa itu tidak penting, pasti dia akan skip, semacam orang bermain sosial media kan. Video tadi itu cuma video biasa. Tapi untuk kita orang Katolik itu bukan video biasa. Itu pengalaman, itu kisah nyata, bahkan merinding. Siapa yang merinding? Oke. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan lanjut membuat proyek mini Goa Maria dan dibuat sekreativitas kerjasama kelompok. Kemudian kita akan memamerkan hasil karya dari setiap kelompok. Ayo silakan ambil, taruh di meja kelompok masing-masing. Langsung kita buat Goa mini ini. Ayo bergerak. Ayo cepat. Lem tolong dipakai seperlunya supaya nyanda terbuang. Ya, Emil dibagikan kertas dan lem, gunting. Ada gunting ini satu. Rafael ambil. Gunting ini ada 2 Bapak. Yo, ini lagi satu. Silakan dibagi 2. Lem 2-2. Ukuran Bunda Maria. Ambil kemari itu Bunda Maria, taruh di sini, di muka sini. Taruh sini. Coba. Yo, potong. Silakan dibuat. Hah? Iya, jangan terlalu pas. Silakan. Nah, sekarang silakan nyalakan lilin. Mari kita lihat hasil proyek yang begitu menguras waktu kita. Hasil dari 2 kelompok. Kelompok 1 ada 2 Kang, DP hasil Kang. Kelompok 2 1 ada di bagian tengah. Nah, jadi proyek ini betul-betul kita menggunakan bahan sederhana dan lokal untuk membuat Goa Maria. Sekarang mari kita orang review bagaimana DP progres ada backing ini. Apa? Sulit. Ya, ada banyak. Pertama sulit Kang, karena baku harap, tidak mau kerjasama, baku rampas kerja, baku rampas lem, ya suka-suka cepat sejadi. Ini mau DP proses yang, iya. Coba lihat hasil dari kelompok 1 yang dibuat oleh 1 orang, Jose. Kemudian di tengah ini hasil dari kelompok 2. Dan yang terakhir hasil dari kelompok 1 yang dibuat bersama. Nah, lega? Lega. Nah. So lapar lagi? Oke. Ternyata harus ada kerja keras. Harus ada pengorbanan. Ya, harus siap. Nah, mari orang lihat. Jadi ada pesan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan secara singkat dapat dilihat di layar. Coba lihat di layar. Nah, dengan ketaatan penuh, dia menjawab tugas perutusan yang diamanatkan kepadanya. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ini relevan dengan kamu tadi, Kang. Ya, ketika ketaatan itu mulai diaplikasikan, akhirnya mulai bergerak semua, toh. Di awal mesti Bapak jaga pus-pus, ayo, akhirnya jadi. Nah, sebagai refleksi, kita berefleksi apa yang dapat kita buat ke depan. Sudahkah dalam hidup sehari-hari kalian sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah? Tidak. Oke, ada yang sudah, ada yang tidak, ada yang belum. Kenapa bisa sudah? Kenapa bisa belum? Kenapa bisa tidak? Ada yang bisa kasih DP sharing pengalaman? Jose, silahkan. Kenapa sampai tidak? Karena masih jaga malas beribadah.
Oke, ternyata malas beribadah. Kalau Anggra ini tadi bilang tidak karena? Oke, tidak saling adanya sikap egosentrik, tidak saling menghargai. Ada mau tambah? Cukup? Oke, yang kedua, bersediakah kalian menjadi perantara saluran karya Allah yang menyelamatkan seperti Bunda Maria? Mau? Wah. Peduli pada yang miskin dan kekurangan, berbela rasa pada yang menderita, peduli pada teman kalian yang membutuhkan. Bapak kira inilah refleksi bagaimana orang berusaha dari awal materi sampai kita membuat proyek mini Goa Maria ini. Di sana tidak ada hal yang tanpa proses. Selalu butuh apa? Proses. Ya, butuh apa? Kerjasama itu penting. Ya, setia. Nyanda itu meninggalkan. Walaupun yang lain hilang, Kang. Tapi kamu berusaha tetap setia. Akhirnya boleh selesai. Nah, sebagai penutup materi kita hari ini, kita akan berdoa 1 kali Salam Maria bersama wujud cinta bangsa, daerah, dan pribadi. Sekarang, orang mau tutup dan orang berdoa di hadapan patung Bunda Maria. Nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bagi negara kita, negara Republik Indonesia, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah menjaga negara kami ini, negara kami yang tercinta, negara Indonesia. Kami mohon kepada Roh Kudus-Mu untuk menuntun para pemerintahan agar dapat berpikir kritis untuk negara. Hanya ini doa dan permohonan kami, semoga sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bagi Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan kami memohon berkat-Mu bagi Kabupaten Kepulauan Talaut, daerah kepulauan yang indah ini. Talaut, kami mohon Roh Kudus lindungi nelayan-nelayan kami, bimbing mereka dalam mencari nafkah di laut. Berikanlah kami sumber daya alam yang melimpah dan lindungi lingkungan kami. Hanya ini doa dan permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi orang yang menderita, Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan-Mu bagi mereka yang menderita. Berikanlah kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera bagi mereka yang sakit, terluka, atau timpa kesulitan. Tunjukkanlah kasihan-Mu melalui kami kepada mereka. Dalam perantaraan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Materi kita sudah selesai. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke.